Tenda darurat dipersiapkan di halaman Rumah Sakit Dr. Subandi setelah jumlah pasien COVID-19 di Jember mengalami peningkatan. Tenda didirikan setelah 85% lebih ruang isolasi telah penuh, sehingga dibutuhkan tambahan untuk bisa menampung pasien. Ruang di tenda darurat ini dipergunakan untuk observasi sebelum pasien menempati ruang isolasi, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di dalam rumah sakit rujukan COVID-19 di Jember. Baik pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa mengenai penyiapan tenda darurat dari Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, saya akan mencoba untuk terhubung langsung dengan Dr. Gigi Arif Setio Argo selaku Wakil Direktur RSUD Dr. Subandi Jember. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Arif. Iya. Iya. Dokter, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Siap, Mbak Silvi. Iya. Dok, bisa diinformasikan mengenai persiapan atau Rumah Sakit Dr. Subandi Jember sudah menyiapkan tenda darurat. Bisa diinformasikan seperti apa, Dok? Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi dalam 1 minggu ini atau hampir 2 minggu inilah tepatnya, kasus pasien COVID baik yang dirujuk dari puskesmas atau rumah sakit sekitar ke Dr. Subandi ini hampir tiap malam mengalami kenaikan. Jadi untuk memisahkan pasien yang diduga atau konfirm COVID-19, Iya. di IGD kan hanya ada 2 ruang isolasi. Betul. 2 tempat tidur untuk isolasi. Nah ini kan nggak cukup. Sehingga untuk menghindari penularan terhadap petugas rumah sakit maupun pasien yang ada di triase IGD, Iya. maka kita dirikan tenda sebagai IGD COVID. Jadi untuk memeriksa, memilah, mengobservasi pasien COVID yang akan dimasukkan ruang isolasi. Jadi istilahnya untuk ruang antara lah, ruang transit sementara sebelum masuk ke ruang rawat inap isolasi. Gitu. Baik. Lalu untuk lonjakan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jember sendiri, apakah berapa persen, Dok, lonjakan yang terjadi? Jadi gini, kita lihat dari jumlah tempat tidur ya. Iya. Yang kita rawat. Jadi pertama kita siapkan ruang isolasi itu hanya sekitar 80-an tempat tidur. Betul. Akhirnya terisi penuh, artinya bed occupancy rate atau pemakaian tempat tidur itu mencapai 80%. Artinya 80% tempat tidur sudah terpakai. Betul. Nah, berarti kan rumah sakit ini harus menambah sumber daya. Iya. Dalam arti menyiapkan tempat tidur untuk isolasi tambahan. Berikut kita mobilisasi staf dan untuk menambah ruang isolasi kita konversi dari ruang rawat inap biasa menjadi ruang isolasi. Nah, dari 88 tempat tidur sekarang sudah mencapai 120 tempat tidur. Kurang lebih sudah hampir 40% dari jumlah tempat tidur yang terpasang di rumah sakit. 40%-nya untuk ruang isolasi atau untuk pasien COVID. Nah ini kan sudah maksimal, artinya sesuai ketentuan Menteri Kesehatan, betul, rumah sakit harus menyiapkan minimal 30% tempat tidurnya untuk ruang isolasi COVID. Ini sudah memenuhi. Terus rapat terakhir kemarin dengan Pak Bupati, Subandi minta untuk tambah sampai 40%. Nah hari ini sudah kita capai 40% tempat tidur itu untuk isolasi. Nah, sampai hari ini dari 120 tempat tidur itu, ya, ini tadi kita lihat terakhir jam 2 tadi saya lihat kapasitas tempat tidur sudah 85%. Artinya tinggal berapa tadi? Tinggal 14 tempat tidur yang kosong untuk ruang isolasi. Nah ini bisa jadi nanti sore atau malam, ya seperti yang
seperti hari-hari sebelumnya, masuknya pasien kan sore malam. Ya, sehingga kantin malam bisa penuh itu. Nah, kalau penuh, ya kan kita punya kontingensi plan untuk bencana COVID ini, Iya. makanya didirikan tenda sebagai ruang antara atau isolasi untuk IGD COVID. Ya. Baik. Kalau nanti terpaksa pun ya digunakan untuk merawat pasien. Itu. Baik. Seperti yang sudah terjadi di rumah sakit daerah yang lain ya. Iya. Nah, berapapun yang kita siapkan tempat tidurnya selalu penuh. Itu. Nah, kita nanti akhirnya kita akan stagnan pada masalah pegawai atau SDM. Kelelahan dokter, perawat, nakes yang lain, juga jumlahnya yang nggak cukup ya dibanding rasio tempat tidur pasien ini. Di satu sisi, staf rumah sakit kan hari ini yang isolasi mandiri terkonfirmasi COVID 29 orang. Untuk hari ini dok, 29 iya, untuk orang. Sampai hari ini 29 orang. Meliputi dokter maupun perawat atau nakes yang lain. Lalu untuk nakes ataupun dokter yang terkonfirmasi positif di Jember, apakah juga dilakukan penanganan di Rumah Sakit Dr. Subandi, dok? Kalau mestinya ya, bukan hanya di Subandi, mungkin di rumah sakit masing-masing ya. Iya. Dilayani di rumah sakit masing-masing. Ya. Kalau yang tidak bergejala dalam arti yang masuk gejala ringan, ya kita terapi, diberikan obat dan isolasi mandiri di rumah. Itu. Baik. Sebab yang dirawat inap rumah sakit ini isolasi hanya difokuskan pada kasus pasien yang sedang berat sampai kritis, yang butuh suplai oksigen, terus penanganan dengan rawat intensif ya, intensif care unit untuk paru, nah itu yang kita lakukan. Kalau masih bisa merawat diri sendiri, ya isolasi mandiri di rumah. Tapi dengan pengawasan dokter dan juga selalu dimonitor ya. Iya. Lalu dok, untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri dengan adanya lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember ini apa dok? Ya, kalau kita kan dari sisi pelayanan ya. Iya. Prinsip pelayanan kami di rumah sakit, satu sudah kita pisahkan. Betul. Layanan pasien COVID, non-COVID ya, menghindari penularan. Kemudian kita atur antrian di rawat jalan. Kita atur antrian sehingga tidak diupayakan tidak terjadi penumpukan atau kerumunan penunggu pasien atau pasien yang mau berobat. Iya. Ya ketiga ya kita lebih proteksi lagi nih. Kita instruksikan untuk menggunakan masker double di area rumah sakit Dr. Subandi. Wajib gitu ya dok? Iya, sudah kita pastikan baik keluarga pasien atau pasien maupun pegawai rumah sakit sendiri, kita instruksikan untuk masker double, selalu cuci tangan habis kontak dengan lingkungan rumah sakit, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya itu yang kita lakukan untuk di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kan sudah tidak ada lagi jam besuk ya, jam kunjung sudah nggak ada ini. Sudah tahun lalu ya dok? Ditiadakan sudah tahun lalu itu, sejak awal Maret tahun 20 ya, serangan COVID yang pertama itu. Baik. Sejak tahun kemarin seperti itu ya dok ya? Iya, sudah ada jam kunjung, terus penunggu pasien pun kita batasi. Maksimal kalau memang pasien satu orang, kalau itu pun pasien itu memang dibutuhkan penunggu, kalau nggak dibutuhkan penunggu ya kita nggak berikan penunggu. Itu. Baik. Lalu untuk permasalahan atau apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak rumah sakit terkait dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat di Jawa Bali ini, dok? Ya, yang mulai jadi masalah ini mulai tadi malam suplai oksigen. Ya. Suplai oksigen tabung. Kita kan sudah punya tangki gas oksigen cair ya. Iya. Ada kapasitas tidak tahu berapa puluh ribu liter itu, ya ternyata masih belum cukup sehingga kita masih butuh tabung oksigen. Untuk yang memenuhi tadi malam, ya
Tadi malam kita butuh 60 tabung ya. 60 tabung, ya alhamdulillah dari pagi jam 4 subuh sudah terkirim. Dari Probolinggo, kita samator di sini kan nggak mampu mensuplai. Jadi dibantu samator yang ada di Probolinggo. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Dr. Subandi ini sendiri. Iya, jadi tadi malam kemarin sudah di dropping 40 tabung, tadi malam 60 tabung, hari ini kita belum hitung ini ya. Biasanya nanti sore kita tahu kebutuhan tabung hari ini sampai berapa. Tapi kalau di rata-rata minimal satu hari yang tabung oksigen yang tabung itu butuh kurang lebih 100 tabung. Setiap harinya itu dok? Iya rata-rata. Terus ditambah lagi yang kita punya oksigen cair ya. Oksigen cair kan kita utamakan memang untuk di kamar operasi, IGD, ruang ICU sama ruang bayi dan VK bersalin. Nah, terus sebagian mensuplai untuk ruang intensif care-nya COVID RICU. Iya. Itu masih cukup ya. Sementara selama transportasi dari supplier gas nggak masalah ya, kita masih bisa bertahan. Baik. Baik, terakhir dok, himbauan dari Dr. Arief Setioargo selaku Wakil Direktur RSUD Dr. Subandi Jember terhadap masyarakat Jember khususnya dengan pemberlakuan adanya PPKM darurat di Jawa Bali ini apa dok? Iya, ini satu ya untuk pengetahuan aja nambah ya. Iya betul. Jadi dengan naiknya kan ada pasien-pasien yang namanya dengan koinsiden. Iya. Artinya pasien ibu hamil mau melahirkan. Iya. Pasien yang kecelakaan, ya, betul. Pasien yang stroke, penyakit jantung dan sebagainya. Terus ada yang mengeluh sakit perut, ya. Semua pasien ini kalau masuk ke rumah sakit Dr. Subandi, ada satu prosedur yang harus dilalui. Apa itu dok? Yaitu dilakukan pemeriksaan swab antigen. Nah, swab antigen ini adalah bagian dari screening, pencegahan. Apakah pasien yang artinya yang koinsiden ini sudah terpapar virus COVID. Nah, makanya kita swab antigen. Nah, kan ada yang misalkan masuk karena kecelakaan. Nah, sebelum tindakan operasi, prosedurnya memang harus dilakukan swab antigen. Nah, ternyata pada waktu mau operasi, swab antigennya reaktif kan, positif. Nah, ini yang masyarakat tidak paham, kok kenapa ngaku kecelakaan kok di-COVID-kan. Betul. Rumah sakit tidak pernah meng-COVID-kan pasien atau siapapun. Karena ini ada bagian satu prosedur rumah sakit untuk mencegah penularan COVID-19. Iya, seperti itu. Tidak ada niat rumah sakit. Kita pun kalau boleh nggak merawat, ya kita pilih nggak merawat. Ya, tetapi kan kami punya tugas memang ya salah satunya harus siap nggak siap menerima. Kan rumah sakit daerah ini kan salah satu fungsi dari bagian pemerintahan yang menunjang pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Yang kedua kan sudah ada himbauan PPKM ini, PPKM darurat. Betul. Yang namanya darurat ya pasti memaksa, iya. Iya betul. Ya harus patuh, tidak berkerumun, tidak perlu keluar. Kalau tidak penting. Selalu pakai masker yang benar. Artinya masker itu ya menutupi hidung dan mulut. Bukan pakai masker hidungnya dikelihatin, itu sama aja bohong. Ya. Selanjutnya kemudian selalu cuci tangan apabila sudah kontak dengan barang atau apapun yang di sekitar. Kita habis pegang apapun. Jangan mengusap mata, mengusap hidung, tapi cuci tangan dulu. Ya. Itu karena salah satu penularan kan dari kontak tangan kita yang nggak tahu habis pegang apa. Iya betul dok. Ya. Nah, kemudian ya jauhi kerumunan. Nah, hindari makan bersama. Artinya kalau makan tatap muka itu hindari buka mulut. Ya itu kan ada satu jurnal tuh penelitian dari Australia. Wong lewat anginnya saja sudah bisa menular. Nah ini yang kita nggak tahu kan. Iya betul. Makanya kalau makan ya bisa lah, jangan berhadapan langsung. Agak minggir atau nggak usah berhadapan lah, makan sendiri-sendiri aja untuk sementara itu. Ya. Baik. Terima kasih Dokter. Saya rasa itu. Terima kasih Dokter Arief. Kita sama-sama berdoa dan sama-sama berharap agar supaya pandemi ini segera berlalu, agar kita semua tetap sehat dan menjaga kesehatan ya Dok. Iya, baik. Baik.
Terima kasih Dokter Arif atas Terima kasih Mbak waktunya Silvi. siang hari ini. Semoga selalu sehat dan selamat menjalankan Amin. aktivitasnya kembali. Selamat sore Terima Dokter kasih. Arif. Selamat sore Mbak Silvi.